Udah dengar Aul. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rahmatika dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Baik, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Aulia Rahayu. Yang kedua ada Nur Khalisah. Yang ketiga ada Manisa Hemalia Putri. Yang keempat ada Vinkan Salsabila Putri Rahmania. Yang kelima ada Khustul Khotimah. Yang keenam ada Belinda Delina Butar-Butar. Yang ketujuh ada Indah Ripka Baware. Dan yang kedelapan ada Nur Baiti Khairun Nisa. Next. Baik, teman-teman, apa sih metabolisme karbohidrat itu? Metabolisme karbohidrat yaitu metabolisme yang mencakup sintesis, anabolisme, dan penguraian katabolisme molekul organik kompleks. Sebelumnya, metabolisme itu adalah keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh organisme yang melibatkan energi dan enzim, diawali dengan substrat awal dan diakhiri oleh produk akhir. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau penguraian dengan menggunakan molekul air. Proses pencernaan karbohidrat ini terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Lanjut. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari karbohidrat tersebut? Jadi, karbohidrat itu terbagi menjadi dua. Ada karbohidrat sederhana dan kompleks. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di mata kuliah gizi. Jadi, ada karbohidrat sederhana yang terdiri dari monosakarida, yang termasuk jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Yaitu contohnya ada heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa, dan deoksiribosa. Lalu untuk disakarida yaitu jenis karbohidrat sederhana yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia sehari-hari, yaitu laktosa dan maltosa. Selanjutnya itu ada polisakarida, yaitu merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari banyak gugus gula. Rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Pada umumnya, polisakarida tidak berasa atau pahit dan sifatnya sukar larut dalam air. Yang terakhir ada oligosakarida yang merupakan bentuk karbohidrat yang bila dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida, yaitu maltosa. Lalu untuk karbohidrat kompleks yaitu karbohidrat yang terbentuk hampir lebih dari 20.000 unit molekul monosakarida, terutama glukosa. Nah, dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks ini merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia, yaitu pati. Next. Nah, apa aja sih tadi sudah pengertian dari metabolisme karbohidrat, terus jenis-jenisnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi karbohidrat. Apa aja sih fungsi karbohidrat tersebut? Yang pasti yang kita semua tahu yaitu sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Lalu ada melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga, di dalam hepar atau hati berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Dan yang terakhir yaitu membantu metabolisme lemak dan protein. Next. Nah, di sini ada tahapan metabolisme yang terdiri atas beberapa bagian. Ya, yang pertama, oksida pirufat ke asetil KOA.
Jadi langkah yang dibutuhkan sebelum proses masuknya hasil glikolisis di dalam siklus asam nitrat yang merupakan jalan akhir oksidasi semua komponen senyawa protein, karbohidrat, dan juga lemak. Lalu yang kedua ada glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Glikogenesis ini juga dapat berarti lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Nah, pembentukan glikogenesis ini terjadi hampir dalam semua jaringan, tapi yang paling banyak di dalam hepar dan dalam otot. Lalu untuk glikogenolisis, yaitu proses yang mencakup gradasi glikogen secara berurut, yakni 3 enzim. Ada fosforilase, fosfoglukomutase yang menghasilkan glukosa sebagai hasil akhir. Nah, di dalam proses ini, beberapa hormon juga terlibat antara lain glukagon dan adrenalin. Lalu yang terakhir ada heksos monofosfat SUN, yang merupakan jalur pentos fosfat atau heksosa monofosfat yang menghasilkan NADPH juga ribose di wilayah luar mitokondria. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat bagan metabolisme karbohidrat dan glikogenesis. Mungkin singkatnya dari bagian tersebut yaitu metabolisme karbohidrat ini adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Nah, di manusia memperoleh karbohidrat dari apa yang ia makan. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ini saat dikunyah akan dipecah dan enzim petialin atau amilase dalam air liur akan menjadi glukosa. Jadi singkatnya seperti itu untuk bagian metabolisme karbohidrat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Manisa. Baik, apakah suara saya terdengar? Selanjutnya ada glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat atau asam laktat. Apabila glikolisis terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Apabila dalam keadaan aerobik, berakhir menjadi asam pirufat dengan 8 ATP. Boleh di next. Selanjutnya ada gluconeogenesis yang merupakan pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa apabila di dalam diet tidak mengandung cukup karbohidrat. Boleh di next. Berikutnya ada organ-organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu ada hati, yang merupakan organ homeostatik yang berperan penting dalam menjaga kadar gula darah agar tetap berada dalam kondisi serasi dan seimbang. Glukosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica sinusoid, kemudian sel hati, selanjutnya oleh sel hati akan diubah menjadi glikogen. Sebaliknya, jika tubuh kurang glukosa, maka glikogen akan segera diubah lagi menjadi glukosa. Hal ini dapat terjadi di hati karena hati memiliki kedua enzim yang berperan dalam katabolisme maupun anabolisme karbohidrat. Selain itu, hati juga memiliki fungsi lain yaitu sintesis protein dan degradasi serta pembentukan urea dari nitrogen. Terus sintesis juga sebagai penyimpanan dan penggunaan lipid, kemudian pembentukan empedu untuk digesti lemak, inaktivasi senyawa kimia, detoksifikasi racun oleh sel retikulondotelial, kemudian absorpsi dan penyimpanan zat antianemik yang penting untuk pematangan eritrosit. Yang kedua yaitu ada pankreas yang merupakan organ yang memiliki kemampuan eksokrin maupun endokrin.
bagian endokrin kelenjar pankreas, yakni sebagai pulau Langerhans tersusun atas sel alfa dan sel beta yang berperan menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme karbohidrat, yaitu glukagon dan insulin. Terus yang ketiga, yaitu ada medula adrenal yang tersusun atas sel kromafin yang berperan menghasilkan hormon epinefrin, atau disebut juga dengan katekolamin. Sekresi epinefrin dirangsang oleh saraf simpatis sebagai respon terhadap turunnya kadar glukosa darah. Epinefrin berperan meningkatkan kadar glukosa darah dan asam laktat karena merangsang glikogenolisis pada hati dan otot sehingga terjadi hiperglikemik. Pada metabolisme lemak, epinefrin merangsang lipolisis pada jaringan adiposum dan akan meningkatkan kadar asam lemak bebas. Epinefrin juga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah otot skelet dan vasokonstriksi pembuluh darah splanik dan sirkulasi kulit. Dan yang terakhir yaitu ada kelenjar tiroid yang mengekskresikan hormon tiroksin yang berperan untuk meningkatkan metabolisme, terutama oksidasi seluler. Boleh di next. Selanjutnya ada kelainan metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu ada galaktosemia yang merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Dan yang kedua ada diabetes mellitus yang merupakan kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat memberikan penjelasan tentang gejala penyakit diabetes mellitus dengan gejala utama yaitu sering buang air kecil. Yang kedua cepat lapar dan sering haus, dengan gejala tambahan yaitu berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Kemudian kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah ngantuk, dan impotensi pada pria. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada kelainan metabolisme karbohidrat yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang keempat yaitu ada hipoglikemia yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kandungan glukosa normal dalam darah. Pada gambar di samping dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat tips untuk mengatasi hipoglikemia, yaitu dengan mengonsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula seperti permen. Kemudian larutan air gula dapat dibuat dengan cara melarutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam 1 gelas air putih. Jika setelah 15 menit keluhan hipoglikemia masih tetap ada, minum kembali larutan gula atau makanan tinggi gula. Jika hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sudah mencapai normal, maka segera mengonsumsi makanan utama atau selingan. Dan yang terakhir, segera berkonsultasi dengan dokter. Boleh di next.
Yang selanjutnya ada intoleransi fruktosa herediter. Adalah penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfofruktaldose. Dan yang terakhir yaitu ada sindrom MC-ARDE yang merupakan kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Boleh di next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.
izin masuk. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya. Baik, tadi kan dijelaskan bahwa fungsi dari metabolisme, maaf, fungsi dari karbohidrat itu ada beberapa ya. Kemudian ada salah satunya yaitu sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Nah, jadi semisal seorang individu gitu kekurangan karbohidrat, jadi apakah metabolismenya akan terganggu gitu? Kemudian jika dia kekurangan karbohidrat, maka apa yang harus dia lakukan? Gitu. Terima kasih. Baik, menanggapi pertanyaan dari Nazlia tadi mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi kalau misalnya karbohidrat di dalam tubuh itu kurang, maka akan terjadi gangguan metabolik atau kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Jadi metabolisme itu sendiri adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya itu akan terganggu. Dan akibatnya produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga mengalami gangguan. Nah, dari nutrisi itu
sumbernya ada dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi gangguan metabolik ini semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi? Maka sebelumnya teman-teman harus menjaga berat badan ideal, lalu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan memperbanyak konsumsi makanan berserat. Lalu berolahraga secara rutin dan mengurangi konsumsi minuman dengan gula yang tinggi. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Nazia. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kelasnya sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Untuk tanya jawabnya apakah tadi sudah dicatat? Untuk tanya jawabnya apakah tadi sudah dicatat? Sudah, Ibu. Baik ya. Minggu kemarin kan masuk di kelas satunya ya, kelas B ya itu. Itu tuh ada 5 materi ya. Ada 5 apa namanya? Ibu bagi jadi 5 kelompok gitu. Kemarin di sini Bu bagi menjadi berapa kelompok? 3 saja ya? Iya, Ibu. 3 saja. Nah, nanti itu kita rubah lagi ya jadi 5 kelompok. Tolong dicatat. Yang kelompok pertama itu kan sudah metabolisme karbohidrat kelompok pertama kan metabolisme karbohidrat ya. Dengan ini metabolisme karbohidrat plus enzim, tapi sudah nanti kelompok maaf salah. Yang kelompok 2 itu metabolisme. Ini tadi plus kelainannya ya. Ini tadi plus kelainannya. Ini plus kelainannya ya. Kemudian kelompok 3 metabolisme protein dan kelainannya beserta enzim itu termasuk protein beserta enzim dan koenzim penjelasannya enzim dan kelainannya. Kelompok 4 itu metabolisme vitamin
vitamin, cairan, dan mineral. Ya, terus kelompok 5. Kelompok 5 ini nanti pertemuan pas kelompok 5 ini nanti kita usahakan nanti ya kan harus offline ya. Nanti untuk yang kelompok presentasi dari kelompok 1 sampai 4 ini nanti fleksibel ya, kita lihat waktunya ya, apakah nanti bisa offline, bisa juga hybrid juga. Kelompok 5 itu nanti jalur bersama metabolisme. Nah, sudah ditulis ya. Sudah ditulis. Nanti kelompok sisanya itu nanti itu dibagi jadi 4 kelompok ini ya. Itu. Nah, ini sudah sama dengan satunya. Maka ibunya membaginya 3 aja kan. Sekarang yang jadi 5 kelompok. Gitu. Untuk ini sudah jelas ya. Pembagian kelompok yang baru ini ya. Izin masuk, Ibu. Ya. Berarti ini kita ubah lagi menjadi 5 kelompok ini ya, Ibu? Ya, untuk yang kelompok 1 kan sudah ini nggak apa-apa. Sisanya saja ya. Baik, Ibu. Nah, untuk yang ini apa namanya? Untuk yang kelompok 4 ini ya. Ini kan dia membahas metabolisme vitamin, cairan, dan mineral. Nah, untuk yang metabolisme cairan ini nanti kan yang dibahas itu bagaimana pengaturan pengolahan cairan di dalam tubuh gitu ya. Jadi ketika tubuh kita itu mengalami sudah ada tanda-tanda mau menuju ke dehidrasi itu dia responnya itu apa gitu ya. Nanti dijelaskannya. Dan kenapa apa namanya dehidrasi itu pada kelompok orang tertentu itu sangat tepat bisa menimbulkan kematian gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi dehidrasi itu pada seseorang itu beda-beda gitu ya. Pada akhirnya memang bisa menimbulkan kematian, tapi respon tubuh setiap orang itu berbeda disesuaikan dengan keadaan cairan di tubuhnya masing-masing. Nanti bisa dibahas itu ya. Untuk kelompok metabolisme karbohidrat itu ya sudah Ibu baca ya, sudah Ibu ambil presentasinya, apa namanya karpolinya itu. Nah, tadi sudah dibahas tentang enzim belum yang di metabolisme ini, karbohidrat ini, enzim-enzimnya. Untuk enzimnya ada Ibu, tapi tidak terlalu dijelaskan panjang begitu Ibu. Nah, untuk yang enzim-enzim ini, kan karena di setiap reaksi ini itu pasti ada enzim ya, pasti ada enzim itu pada tahap glucogenesis itu kan. Nah, ada enzim glucogen sintase, ada fosforilase. Nah,
Itu sebenarnya kalau di kelas masuknya dibahas di ini ya, metabolisme karbohidrat. Nah, nanti untuk yang enzim-enzim ini nanti apa namanya ya, enzim-enzim ini kan spesifik ya, dia itu tergantung substratnya ya, substratnya apa nanti enzimnya apa gitu ya. Dan nanti ini dibahas di kelompok pas protein aja ya. Nah, karena kan enzim itu enzim itu adalah bagian dari protein. Dari protein itu. Nah, nanti untuk yang kelompok ini, ya, ini. Nanti kelompok yang karbohidrat ini nanti nah, untuk yang kelompok metabolisme karbohidrat ini nanti di akhir penjelasan itu di setiap akhir proses itu misalnya pertama kan proses glikolisis itu kan glikolisis Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam sulfat dan asam laktat. Nah, ini kan, nah ini yang paling unik di proses glikolisis ini ya. Yang paling unik di proses glikolisis ini adalah dia itu pada keadaan tertentu itu dia dalam keadaan aerob itu dia akan menjadi hasilnya itu asam sulfat. Tapi pada dalam keadaan anaerob itu kan menjadi asam laktat. Nah, ya kan? Nah, nanti ini bisa direvisi untuk yang glikolisis. Atau nanti pas tadi kan penjelasan sudah dijelaskan ya. Jadi kapan itu menjadi asam sulfat, kapan menjadi asam laktat. Itu ya yang glikolisis ya. Nah, jadi contohnya ketika proses glikolisis yang anaerob itu apa? Kalau glikolisis aerob kan jelas ya pada ini apa namanya? Pada keadaan normal ya, pada keadaan aerob ketika terjadi ketersediaannya oksigen. Nah, ketika proses glikolisis itu hasil akhirnya adalah asam laktat itu ketika apa? Ketika apa? Ini unik ya glikolisis itu ya. Glikolisis ini pada tubuh itu sangat merugikan ya. Itu sangat merugikannya gimana? Tadi sudah dibahas belum? Nanti mungkin bisa ditambahin ya bahwa proses glikolisis pada keadaan anaerob itu di mana tidak tersedianya atau tidak cukup untuk mendapatkan oksigen itu atau kehabisan oksigen ya. Bisa juga awalnya itu dia ada oksigen kemudian habis. Nah, itu ketika apa? Ketika tubuh kita apa? Kita pun sering mengalami ini loh. Sering mengalami ini. Jadi ketika
kita melakukan aktivitas yang agak berat. Misalnya apa? Jadi aktivitas misalnya kita tuh sedang berlari atau mengerjakan suatu aktivitas yang berat itu lama-kelamaan itu otot kita itu menjadi lemah nih ya. Nah, kan tadi ini sudah dibahas belum yang tentang cadangan makanan. Jadi, kan otot itu kan tempat penyimpanan cadangan ATP ya kan? Otot itu ya. Nah, ketika oksigen itu kurang atau tidak ada, maka cadangan penyimpanan energi, tadi kita sebut sudah kelelahan gitu ya, kemudian oksigen yang tersedia itu sedikit, maka tubuh kita secara otomatis itu akan mengambil cadangan makanan yang dari sel otot. Nah, itu mengapa ketika seseorang itu melakukan aktivitas itu, lama-kelamaan ototnya itu akan menjadi lemah gitu ya, kan menimbulkan kerugiannya itu salah satunya adalah menimbulkan rasa kelelahan yang sangat hebat kayak gitu ya. Nah, itu mengapa kalau kita itu melakukan aktivitas misalnya berlari gitu ya, itu lama-kelamaan otot-otot itu akan menjadi lemah karena itu tadi terjadinya proses glikolisis anaerob ini ya, yang menimbulkan rasa kelelahan gitu. Dan itu berakhir dengan menghasilkan asam laktat dan menghasilkan energi yang sangat sedikit gitu ya. Makanya karena energi yang dihasilkan itu sangat sedikit, berbeda dengan yang asam sulfat itu 8 ya. Nah, itu tubuh kita itu menjadi seperti kelelahan ini. Nah, itu nanti mungkin yang ditambahkan pada proses glikolisis ya, untuk yang kelompok ini. Kapan anaerob dan kapan aerobnya seperti itu. Izin bertanya kembali, Ibu. Ya. Berarti ini untuk presentasinya itu satu pertemuan satu kali saja presentasi ya, Ibu? Iya, satu kali saja. Atau mungkin nanti bisa yang kelompok 4 dan 5 itu nanti mungkin bisa 2. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Yang metabolisme ini nanti ini hadir semua ya. 57 ya. Pak. Semua mahasiswanya ada 60 orang, Ibu. Ada yang belum join dan sudah dihubungin. Beberapa mahasiswa ada yang belum join Zoom, Ibu. Total mahasiswa kelas 2021A itu ada 60 dan yang join baru 57 orang. Kenapa belum join Zoom? Ini kelas A ya? Presentasinya sudah aktif kan? Sudah, Ibu. Iya. Namanya siapa yang belum join Zoom ini kenapa? Apakah jaringannya terganggu? Untuk itu sedang ditanyakan dan belum ada konfirmasi, Ibu. Oh iya. Untuk yang belum join Zoom ininya berapa ya? Satu orang saja, Ibu. Nanti PJ-nya kirim ke Ibu ya, nimnya yang belum bisa ikut Zoom ya. Enggak bisa ikut Zoom ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, untuk metabolisme karbohidrat mungkin ada yang ditanyakan. Ini metabolisme karbohidrat ini ya, bukan mudah ya. Dia juga perlu pemahaman yang pemanasan ya, belum metabolisme lipid dan protein. Oke.
Untuk kelompok-kelompok yang lain mungkin materinya ada yang ditanyakan, itu yang metabolisme lipid, metabolisme lipid dan kelainannya, protein dan kelainannya, metabolisme vitamin cairan. Nah. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti ini apa namanya, kelompok metabolisme vitamin, cairan mineral dan kelainannya ini, kalau memungkinkan waktunya digabung, nanti bisa digabung dengan yang kelompok 5 ya. Kelompok 5 jalur bersama metabolisme itu gitu. Nah, jadi kelompok 5 ini yang jalur bersama metabolisme ini, jadi ini apa namanya, rangkuman dari materi metabolisme karbohidrat, lipid dan protein serta vitamin cairan ini semuanya ya. Ya, jadi yang kelompok 5 ini dia itu seperti kayak rangkuman gitu. Jalur bersama. Kenapa harus ada jalur bersama metabolisme gitu? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Dan dan nanti itu di setiap materi itu nanti di ini ya, apa namanya, dikasih seperti ini penjelasan ini ya, penjelasan kata-kata atau penjelasan ini ya, misalnya di jadi istilah-istilahnya nanti dijelaskan ya, meskipun nanti tidak dibacakan semuanya, tapi dituliskan di situ ya. Misalnya di posisi ini misalnya ada ya. Seperti apa namanya, penjelasan istilah gitu ya. Jadi genesis apa, glikolisis apa, nah ini berada dengan kode karbohidrat ini. Oksidatirofat, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis. Seperti itu ya. Nanti untuk kelompok yang selanjutnya nanti dikasih seperti itu juga nanti. Glikolisis ini terjadi di mana? Glikolisis ini terjadi di mana? Glikolisis tempatnya di mana tempatnya? Tempat terjadinya glikolisis? Di sel atau jaringan tubuh, Ibu. Di mana? Di sel atau jaringan tubuh, Ibu, seperti sel hati. Iya, di sel, tapi di bagian mananya? Sel kan banyak tuh bagiannya, ada macam-macam. Di bagian mana? Sitoplasma kah, di mitokondria kah, di inti, dari mana? Sitoplasma, Ibu. Ya, jadi di glikolisis itu glikolisis itu kan ini ya, terjadi khusus di bagian sitoplasma sel. Jadi kan
terkhususnya kan di bagian sel hepar ya, di bagian sel hati ya. Ingat ya, di sel hati, di sel bagian sitoplasma. Nah, ketika tidak ada oksigen yang seperti kita bahas tadi itu atau anaerob, dia itu tidak bisa itu mengambil yang dari sel hati gitu ya. Dan dia itu mengambilnya itu dari sel otot. Dari sel otot yang menghasilkan 2 ATP tadi ya. Nah, ini. Nah, glikolisis, hanya glikolisis ya. Glikolisis itu kan ini pemecahan glukosa ya, atau gula di dalam darah yang melibatkan enzim, di antara enzim heksokinase dan enzim fosfokinaase yang artinya penting untuk glikolisis adalah nah, iya. Jadi kalau ada orang yang apa namanya ya, orang yang tubuh umumnya menggunakan enzim itu agar bisa jaringan tetap bekerja dengan baik. Nah, ini. Jadi gula di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari itu akan sangat berpengaruh terhadap proses glikolisis. Ketika seseorang mengalami kekurangan gula secara terus-menerus, itu proses glikolisis akan terganggu. Contohnya tadi kan saat melakukan aktivitas berat ya. Nah, ini kalau ini yang ringan-ringan aja nih. Seseorang itu kayak seperti mudah lelah, mudah lemas gitu ya. Itu bisa jadi itu kelainan pada proses glikolisis ini karena kekurangan kekurangan kandungan zat gula dalam entah makanan atau minumannya ya. Nah, karena kalau tidak ada itu, maka kan proses glikolisis tidak terjadi ya. Nah, padahal glikolisis itu sendiri adalah pemecahan gula. Kalau gulanya jadi itu tidak ada, maka ya tidak akan terjadinya proses glikolisis ini. Dan alhasilnya tubuh itu akan memecah cadangan makanan yang berada di sel otot tadi ya. Gitu. Ya, sudah jelas ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tadi kan sudah ada penjelasan ya, tidak ada diabetes, terus Alzheimer, nah itu ya mungkin nanti yang bisa ditambahkan itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ini ya yang bertanya, yang catatan tanya jawab tadi dikirim ke ibu ya, kirimkan ke ibu. Nah ini sudah 60, berarti kurang 1. Oke. Nanti yang tidak ikut untuk sampai selesai nanti 3 orang tadi ya, nanti dulu konfirmasi sama ibu. Nah ini kalau sudah jelas semuanya, sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pekan depan yang metabolisme ini. Tapi nanti kalau setelah ini, kalau misalkan masih ada diskusi atau apa nanti, mungkin bisa kita bahas di grup saja ya, kalau misalkan ada yang masih ingin kita bahas. Ya, sudah jelas semuanya ya? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah jelas ya. Kalau sudah jelas semua, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.